warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idrus Ramadan dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang media dan brand reputation Holy Wings. Dosen pengampu yaitu Bu Vidya Kusuma Wardani, MSI. Pertama, company profile Holy Wings. PT Aneka Bintang Gading Holy Wings Group merupakan perusahaan yang bergerak di bidang restoran dan bar yang berdiri pertama kali pada tahun 2015, berlokasi pertama kali di Jalan Boulevard Raya, Blok Q, A5 nomor 8, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, yang saat ini sudah tidak beroperasional lagi. Nama Holy Wings diberikan oleh Bapak Ivan Sanjaya selaku founder dari Holy Wings. Dengan diberikan nama Holy Wings, Bapak Ivan berharap Holy Wings dapat selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat dan juga dapat terus maju ke depannya. Namun Holy Wings muncul ketika Bapak Ivan ingin membuka outlet pertamanya dan beliau melihat ada restoran lain yang bernama Holy Cow yang setiap kali buka cabang di mana saja pasti selalu ramai dikunjungi masyarakat. Sehingga Bapak Ivan kemudian menamakan restorannya dengan nama Holy Wings yang diharapkan dapat disenangi dan selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. PT Aneka Gading Holy Wings Group saat ini memiliki 15 cabang di Indonesia, dan setiap tahunnya PT Aneka Bintang Gading Holy Wings Group terus menambah jumlah outletnya setelah Holy Wings membuka outlet pertamanya di Kelapa Gading yang ternyata sangat gemari dan memiliki demand yang tinggi. Selanjutnya, krisis yang pernah terjadi pada Holy Wings. Tersangkut masalah perizinan, bos Holy Wings tersebut semua outlet di Indonesia tutup. Di sini dijelaskan General Manager Project Company Holy Wings Indonesia Yuli Setiawan mengenakan batik meminta maaf atas promo minuman keras gratis untuk pengunjung dengan nama Muhammad dan Maria di depan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta saat rapat di gedung DPRD Jakarta Pusat Rabu 29 Juni 2022. Selanjutnya, kasus Holy Wings terus bergulir. Puluhan outlet di seluruh Indonesia resmi ditutup. Imbasnya selain 6 orang tim kreatif yang mendapat ancaman 10 tahun penjara, ribuan karyawan juga dirumahkan. Perusahaan hiburan malam terbesar di Indonesia ini gulung tikar karena konten promosi yang kebablasan. Rabu 22 Juni 2022 menjadi malapetaka bagi bisnis food, beverage, and entertainment tersebut. Berawal dari konten Instagram _Holy Wings Indonesia dan _Holy Wings Bar yang berisi dicari yang punya nama Muhammad dan Maria, kita kasih Cardans Dry Gin atau Cardans Pink. Demikian bunyi promosi tersebut. Krisis yang pernah terjadi pada Holy Wings. Selanjutnya, sesaat setelah diunggah, konten tersebut menuai banyak komentar dan kecaman. Pihak manajemen segera menghapus unggahan tersebut, tetapi jejak digital dan the power of netizen tidak bisa diremehkan. Menarik dari kasus ini, General Manager Project Company Holy Wings Yuli Setiawan mengatakan bahwa manajemen adalah korban. Ia mewakili perusahaan meminta maaf kepada masyarakat usai perusahaannya membuat gaduh promosi miras yang berbau sara. Menurutnya, konten promosi miras dengan nama Muhammad dan Maria tanpa diketahui manajemen. Konten promosi tersebut dibuat oleh staf atau tim kreatif tanpa ada koordinasi dengan manajemen terlebih dahulu. Bahkan katanya para staf yang kini menjadi tersangka adalah karyawan baru yang bergabung kurang lebih 3-4 bulan. Strategi yang dilakukan oleh Wings dari perspektif marketing public relation. Yang pertama, etika promosi. Jangan bermain api. Promosi sangat penting bagi perusahaan atau organisasi memperkenalkan dan menarik target konsumen untuk membeli atau to take action. Namun dalam proses tersebut tetap harus ada
tetap harus berada dalam lingkup etika. Kedua, quality control dan PR strategis. Apa yang disampaikan oleh Yuli Setiawan selaku GM perusahaan Holywings Induk Holywings menarik, di mana ia mengklaim bahwa manajemen sebagai korban. Pernyataan ini menunjukkan betapa lemahnya quality control dan peran marketing public relation yang tidak strategis di dalamnya. Kesalahan manajemen adalah menyerahkan pekerjaan MPR dan topoksi yang strategis ini kepada pihak ketiga. Selanjutnya, ketiga, sistem dan paduan dalam memanfaatkan sosial media. Menjangkau audiens yang luas semakin hari semakin mudah. Memproduksi konten promosi juga semakin mudah. Kemajuan teknologi memberi pilihan jasa dan platform yang bisa digunakan. Namun kemudian ini mendatangkan masalah baru. Permintaan akan materi promosi yang serba cepat seringkali mengabaikan rentetan prosedur approval yang semestinya. Keempat, ingat, brand adalah sesuatu yang rapuh. Kasus Holywings mengajarkan bahwa brand entitas yang sangat rapuh butuh upaya kerja keras dan waktu panjang untuk membangunnya, tapi menghancurkannya bisa dalam satu waktu. Kasus Holywings dihancurkan dengan sebuah materi promosi di media sosial. Selanjutnya, kedudukan media dengan perusahaan Holywings. Dalam kasus ini, media sangat berperan dalam menginformasikan berita terhadap khalayak umum, maka dari itu baik pihak Holywings dan juga media bekerja sama dalam menangani kasus ini, seperti contoh bekerja sama dalam melakukan konversi pers dalam memberikan klarifikasi terhadap kasus ini. Media juga berperan untuk menampung aspirasi bagi masyarakat terhadap perusahaan Holywings melalui komenan-komenan negatif yang ada dari masyarakat. Pihak media pun menampung hal tersebut, kemudian tersalurkan kepada perusahaan yang bersangkutan dalam hal itu, yaitu Holywings. Selanjutnya, solusi untuk perusahaan Holywings. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berjanji akan mencarikan solusi soal nasib sekitar 3.000 karyawan atau pegawai Holywings yang kini tidak bisa bekerja setelah pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup serentak tempat usaha tersebut. Total ada 12 outlet Holywings di Jakarta yang izin usahanya telah dicabut. Penutupan itu atas permintaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI atas rekomendasi dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI dan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UMKM dan UKM DKI. Dari hasil penelitian pemeriksaan dokumen pemantauan lapangan, petugas gabungan DKI Jakarta menemukan Holywings belum mengantongi sertifikat standar jenis usaha bar yang telah terverifikasi. Selain itu, petugas menemukan kegiatan tidak sesuai dengan perizinan yang dimiliki karena menampilkan kegiatan seperti konser musik, penampilan disco joki baik dalam dan luar negeri yang diiringi disco. Selanjutnya, salah satu pemegang saham Holywings, Hotman Paris, Huta PA, menyampaikan bahwa masyarakat karyawan Holywings beragama Islam. Hal itu disampaikan untuk menegaskan bahwa insiden dugaan penistaan agama melalui konten promosi minuman keras miras adalah sebuah kekhilafan. Holywings punya pegawai kurang lebih 3.000 yang terdiri dari 2.850 orang beragama Islam. Tegasnya, Hotman saat konfirmasi awak media Selasa 28 bulan 6 2022, sehingga dengan demikian menurut Hotman penutupan sebanyak 12 outlet Holywings bakal berdampak pada ribuan karyawan. Sementara promosi miras yang menuai kecaman itu diluarkan oleh segelintir orang. Bahkan 6 karyawan yang dijadikan tersangka dan ditahan bukan bagian dari 12 outlet yang ditutup. Staf yang ditahan polisi bukan pegawai dari outlet yang ditutup, tegasnya pengacara kondang tersebut.
Kesimpulan, Holy Wings sangat peduli dengan produk-produk yang dipasarkan ke pelanggan mereka. Bahkan Holy Wings menciptakan banyak produk-produknya sendiri agar punya ciri khas dan menu-menu tersebut hanya bisa dinikmati di Holy Wings. Selain itu, menjaga kualitas Holy Wings mempunyai central kitchen-nya sendiri yang berfungsi untuk menjaga kualitas makanan dan minuman seperti di setiap outlet sama. Dan untuk harga, mereka pun bisa dibilang cukup bersaing, namun untuk produk-produk merchandise mereka harganya terlalu tinggi. Holy Wings memiliki banyak outlet yang memiliki konsep tempat berbeda-beda dalam mempromosikan tempat-tempat itu. Mereka membuat akun Instagram yaitu Holy Wings Bar, Holy Wings Group, Holy Wings 24, dan Holy Wings Backyard yang khususnya menampilkan situasi di outlet-outlet Holy Wings serta membagikan momen-momen para pelanggan yang pernah berkunjung ke Holy Wings. Namun beberapa pelanggan justru bingung dan tidak mengetahui adanya akun-akun lain tersebut. Dalam melayani dan membuat pelanggannya puas, Holy Wings membuat nomor customer yang bisa dihubungi setiap saat jika ada pelanggan yang ingin bertanya info atau reservasi tempat, sehingga pelanggan tidak perlu mengantri atau datang untuk reservasi tempat di outlet Holy Wings. Sekian presentasi dari saya.